semuanya, gimana kabarnya hari ini? Ibu berharap semuanya masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan yang semangat belajar meskipun kita belajarnya via online. Nah, hari ini di pelajaran SBD kita akan melanjutkan pelajaran yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kamu membahas tentang asal-usul suku di Kabupaten Ngada, hari ini kita akan membahas asal-usul suku yang ada di Kabupaten Manggarai. Khususnya di bagian mana? Jadi Pulau Flores itu ada banyak ya. Daerah-daerah yang di Pulau Flores itu ada banyak ya. Nah, salah satunya adalah Kabupaten Manggarai ini. Kamu pernah ke Labuan Bajo? Nah, Labuan Bajo itu berada di Kabupaten Manggarai. Nah, saat ini suku-suku yang berada di Kabupaten Manggarai sebenarnya sudah ada banyak sekali. Ya, suku-suku pengasal atau yang pendatang, gitu ya. Apa aja suku-suku tersebut? Termasuk suku Bugis, suku Makassar, suku Bima, dan suku Jawa. Nah, tapi kembali lagi, suku-suku ini adalah suku-suku pengasal atau suku pendatang. Nah, menurut cerita rakyat yang beredar atau yang ada, itu suku yang berada di Kabupaten Manggarai ini sebenarnya berasal dari Manggarai ini. Menurut cerita yang beredar, nenek moyang dari Kabupaten Manggarai ini atau suku pertama yang ada di Kabupaten Manggarai ini sebenarnya berasal dari Minangkabau, daerah Minangkabau yang kita tahu berada di Sumatera Barat. Nah, kisah ini berawal dari seseorang yang bernama Mando Sawu bersama istri dan rombongannya itu memulai perjalanan mereka dari Minangkabau, dari Sumatera Barat menuju ke selatan. Nah, di dalam perjalanan mereka sempat mampir ke Makassar. Nah, ketika mereka singgah di Makassar ini, ternyata rombongan mereka semakin bertambah banyak. Dari Makassar mereka menuju ke Pulau Flores. Nah, ketika mereka sampai di Pulau Flores, mereka sempat singgah di Reokendindi. Reokendindi ini merupakan salah satu pelabuhan yang berada di Pulau Flores. Ketika mereka sempat singgah di sini, tapi tidak lama mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka ke Labuan Bajo. Nah, dari Labuan Bajo ini mereka pun mendarat. Ketika mereka mendarat, mereka melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki yang dituntun oleh seekor babi landak. Jadi mereka mengikuti jejak babi landak ini. Babi landak ini mengarahkan mereka ke sebuah gunung yang pada saat itu belum ada nama gunungnya. Tetapi karena dianggap bahwa keluarga Mando Sawu beserta rombongannya ini adalah orang pertama yang datang ke gunung ini, makanya gunung ini pun disebut sebagai Mando Sawu, Gunung Mando Sawu. Seiring berjalannya waktu, suku pengasal dan suku asli yang berada di Kabupaten Manggarai ini pun saling kawin mawin ya, dan akhirnya menghasilkan keturunan-keturunan. Ada 4 orang anak yang asli gitu ya. Nah, 4 anak inilah, hasil keturunan mereka inilah yang kemudian menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai ini. Nah, ini adalah gambaran Pulau Flores. Kemudian yang bagian merah itu adalah bagian dari Manggarai, ini NTT. Nah, yang bagian ini, yang ini itu adalah Pulau Flores. Kemudian bagian yang warna merah ini Ibu zoom in, dan inilah Kabupaten Manggarai. Ya, dari Kabupaten Manggarai inilah 4 orang anak inilah yang menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai. Oke. Selain Gunung Mando Sawu tadi,
untuk mengenang tanah asal leluhur mereka, tanah asal leluhur orang Manggarai ini, ada sebuah perkampungan yang diberikan nama Perkampungan Kulen. Perkampungan Kulen. Perkampungan Kulen ini untuk mengenang tanah asal leluhur mereka, yaitu Bengkulen. Jadi Bengkulen ini adalah nama lain dari Minangkabau. Jadi mereka menyebut Minangkabau itu sebagai Bengkulen dan juga Belangkebo. Jadi itu nama lain saja ya, bukan bahasa asli, bukan, tapi hanya nama lain dari Minangkabau saja menurut orang-orang di Kabupaten Manggarai ini. Nah, tadi disebutkan bahwa orang-orang atau leluhur atau nenek moyang dari Kabupaten Manggarai ini berasal dari Minangkabau, daerah Minangkabau. Mengapa demikian? Karena ternyata ada kemiripan-kemiripan yang terdapat dari suku Minangkabau dan suku Manggarai ini. Salah satunya adalah rumah adat. Rumah adat dari suku Manggarai itu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kalau di zoom in bagian atasnya yang ini, ternyata bentuknya seperti ini. Ya. Nah, ini mirip dengan rumah gadang. Rumah gadang ini adalah rumah adat dari Minangkabau atau Sumatera Barat. Nah, kenapa disebut mirip? Karena ternyata kedua rumah adat ini terinspirasi oleh tanduk kerbau. Ya. Nah, kalau kamu perhatikan dari rumah adat rumah adat Manggarai ini yang bagian ini itu terbuat dari kepala kerbau. Dan kalau ini memang dia tidak terbuat dari kepala kerbau, tetapi bentuknya dianggap sebagai mirip dengan kepala kerbau. Makanya ini menjadi salah satu bukti bahwa suku yang berasal dari Manggarai itu sebenarnya nenek moyang mereka berasal dari Minangkabau. Ya, oke, sekian pembelajaran kita di pagi hari ini. Ibu berharap kamu mengerti, kamu juga bisa membaca materi yang ada di handout kamu di bagian halaman paling terakhir. Itu tentang asal usul suku yang berasal dari asal usul suku yang ada di Manggarai yang berasal dari Minangkabau. Kamu bisa baca juga di situ. Di situ juga lengkap. Nah, setelah ini silakan kamu cek to do di kelas dojo kamu. Ada beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab. Silakan kamu jawab, kemudian upload kembali di kelas dojo. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Have a nice day. Setelah ini kamu boleh melakukan kegiatan yang lain. Setelah tugas kamu selesai, kamu boleh lunch. Persiapkan diri kamu untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, God bless you. Bye-bye.